Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Persekutuan yang berbeda, tetapi orang tetap berada dalam pimpinan dan hikmat Tuhan, sehingga nyana ada yang membuat orang terkotak-kotak oleh karena perbedaan. Tetapi dengan perbedaan ini semakin membuat kita bahwa kita semakin cerdas di dalam kehidupan kita, di dalam orang hidup berjemaat. Karena bukan kebetulan orang satu keluarga, bukan kebetulan orang satu golong, bukan kebetulan orang satu bibra, satu jemaat, satu masyarakat, satu desa Senangan. Tuhan hadirkan orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, tetapi dengan satu tujuan, untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, cintailah perbedaan agar supaya orang jangan jatuh ke dalam dosa cuman karena perbedaan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Damai di hati. Puji syukur kita persembahkan kepada Yang Maha Besar Tuhan, karena oleh kasih dan pemeliharaannya bagi kita semua, sehingga orang boleh terkumpul bersama-sama sebagai satu jemaat Gemim Sion Senangan dalam keadaan sehat dan diberkati. Orang boleh saling melihat satu dengan yang lain, bahkan orang boleh bersaksi bahwa saat ini orang berada dalam keadaan sehat, orang diberkati semua karena orang boleh beribadah. Dan lebih dari itu orang bersyukur karena Tuhan boleh memilih orang untuk bersekutu bersama di hari ini. Karena ada di luar sana ada baik dalam keadaan sehat, semua ada baik-baik, tetapi tidak menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk beribadah bersekutu, yaitu hari Minggu, hari yang kudus dan mulia untuk bersekutu. Dan kita bersyukur karena orang ada. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan kita Amsal 24 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-22 dengan tema hikmat tidak membawa engkau jatuh. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kitab Amsal adalah merupakan kitab yang ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang ketiga dari bangsa Israel yang merupakan anak dari Daud. Dan Raja Salomo ini ada 3 kitab yang dia tulis, yaitu kitab Kidung Agung ditulis oleh Raja Salomo ketika dia menikmati masa mudanya, dan Pengkhotbah ketika dia berada pada usia lanjut, dan kitab Amsal ditulis oleh Raja Salomo ketika dia memerintah sebagai raja bagi bangsa Israel, yang dimana kitab Amsal ini berisi hikmat dan kebijaksanaan. Dan orang tahu bersama bahwa Raja Salomo ini adalah seorang raja yang terkenal oleh karena hikmatnya. Raja Salomo ketika dia menjadi raja, dia tidak meminta kepada Tuhan untuk mendapatkan harta dan bala tentara yang banyak, tetapi dia meminta hikmat daripada Tuhan. Oleh sebab itu, Raja Salomo ini sangat terkenal dengan hikmat. Dan oleh sebab itu, di masa pemerintahan Raja Salomo ini sangat terkenal oleh hikmatnya, sehingga ada banyak raja-raja atau penguasa-penguasa dari bangsa yang lain yang rindu ingin bertemu dengan seorang raja yang penuh hikmat ini. Dan hikmat yang sangat terkenal dari Raja Salomo ketika dia boleh mengambil keputusan
terhadap dua orang ibu yang memperebutkan seorang anak, yang mereka di dalam satu kesempatan mereka melahirkan anak secara bersama, dan anak dari seorang ibu, salah satu ibu dia meninggal, dan setelah tertinggal ibu yang satu yang punya anak, ibu yang satu mengklaim bahwa anak itu adalah miliknya, dan akhirnya terjadi perebutan dan sampai kepada raja, dan raja memutuskan bahwa anak ini harus dibunuh karena sudah kurampas akang. Dan pada saat itu ibu yang bukan mama yang sebenarnya, dia bilang, oh iya bagus, bunuh coba dia setiap orang nyana baku rampas akang. Sebaliknya ibu yang asli, karena dia memiliki naluri keibuan, dia bilang, biar jo raja, kasih coba dia asalkan jangan bunuh. Dan akhirnya raja bilang, perintahkan bahwa ibu yang sesungguhnya adalah ibu yang ini, yang merelakan anaknya untuk diberikan kepada ibunya. Itu adalah salah satu hikmat kebijaksanaan dari Raja Salomo. Dan jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, dan saat ini kita jemaat Benih Sion Senangan disodorkan untuk belajar tentang hikmat dari Raja Salomo yang orang baca, yang orang sudah baca tadi. Jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, hikmat menurut pemahaman sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hikmat adalah pengetahuan atau kebijaksanaan yang diberikan Tuhan kepada manusia dalam menyikapi berbagai persoalan di dalam kehidupan, baik di dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Bagaimana cara pandang kita dari sudut iman percaya kepada Tuhan. Mengapa ini dikatakan iman menurut orang percaya? Karena ada hikmat yang berasal dari dunia, yang bukan berasal dari Tuhan, berasal dari pikiran dan perasaan kita sebagai manusia yang berdosa. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita percaya bahwa hikmat itu asalnya dari Tuhan, yang berfungsi untuk menuntun kehidupan kita agar supaya kita tidak jatuh, agar supaya kita mempunyai masa depan yang cemerlang, sebagaimana bacaan kita pada saat ini. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini di tengah-tengah kehidupan di zaman sekarang, di tengah perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat canggih, tetapi di tengah-tengah kecanggihan dunia saat ini, kita melihat bahwa kehidupan juga sangat semakin sulit. Terjadi persaingan yang sangat ketat di dalam kehidupan umat Tuhan ketika kita berada di dunia masa kini. Karena apa? Kebutuhan semakin tinggi. Gaya hidup menuntun kita agar supaya kita hidup sesuai dengan zaman ini. Kebutuhan semakin tinggi, tapi harga semakin naik, sedangkan pekerjaan semakin sulit. Keterampilan dan sumber daya manusia yang tinggi sangat dibutuhkan, sementara untuk melatih diri lewat sekolah atau pendidikan untuk mendapatkan SDM dan skill yang tinggi sangat mahal. Oleh sebab itu, tak jarang kita melihat bahwa banyak kejahatan yang terjadi di sekitar kita oleh karena kondisi yang saya sebutkan tadi. Jemaat yang dikasihi dan diberkati, di mana-mana orang melihat terjadi persaingan. Syukur kalau persaingan positif, tetapi ada begitu banyak persaingan yang orang lihat, persaingan yang negatif, sehingga menimbulkan sikut menyikut, cungkel mencungkel, saling menjatuhkan satu dengan yang lain, dan tidak terkecuali di dalamnya ada umat yang percaya kepada Tuhan.
bahkan ada yang berakhir sampai pada menghilangkan nyawa seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan, apakah itu uang, jabatan, ataupun kedudukan. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, oleh sebab itu, karena zaman sekarang sudah semakin sulit dan semakin jahat, maka kita diingatkan kembali oleh Tuhan di situasi ini. Orang harus berjaga-jaga dan berdoa seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 26 ayatnya yang ke-41. Dan untuk mengantisipasinya bagi kita jemaat Geni Sion Senangan, kita kembali diberkati Tuhan lewat petunjuk berupa hikmat yang orang baca bersama-sama di saat ini untuk orang renungkan. Bagaimana cara dan usaha hal yang harus orang lakukan manakala orang harus menghadapi situasi dan kondisi tantangan kehidupan yang semakin jahat ini, tapi tidak membuat orang jatuh, tidak membuat orang berdosa, tetapi justru akan membuat orang mempunyai masa depan yang cemerlang. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di awal pembacaan kita di ayatnya yang ke-13, di situ kita dapat melihat hikmat yang Tuhan boleh berikan kepada kita, bahwa sebagai manusia kita membutuhkan asupan makanan yang sehat untuk kelangsungan kehidupan kita. Dan makanan yang sehat itu baik makanan jasmani dan rohani itu. Dan rohani bukan cuma dilihat dari dia enak, karena memang sekarang standar tinggi sebuah makanan ketika makanan itu dia enak. Jadi kalau dia enak, biarlah dia berfungsi banyak, itu tetap dikategorikan nggak bergelas. Tapi firman Tuhan kembali mengajarkan kepada kita bahwa makanan yang enak bagi tubuh jasmani dan rohani kita adalah di samping dia enak, tapi enak juga dia bermanfaat dan dia mempunyai side effect, artinya berdampak di dalam kehidupan kita atau mempunyai dampak positif bagi kehidupan baik tubuh jasmani maupun tubuh rohani kita. Untuk tubuh jasmani kita, tentunya kita memerlukan makanan yang bergizi. Tetapi di samping makanan bergizi dan mempunyai vitamin yang banyak, yang kompleks, tetapi juga diperlukan stimulasi. Begitupun juga dengan makanan rohani kita. Makanan rohani kita bukan cuma kita makan firman Tuhan, hadir di persekutuan, bukan cuma makanan firman Tuhan yang bergizi, tetapi membutuhkan juga stimulasi. Stimulasi, apa itu stimulasi? Ada upaya dan usaha untuk merangsang tubuh kita ini. Jadi bukan cuma tubuh jasmani yang butuh distimulasi, tetapi tubuh rohani kita juga butuh vitamin dan stimulasi. Berikan generasi kita manfaat, tapi orang malas. Di danau ada banyak ikan, sumber protein, sumber pertumbuhan dan perkembangan. Dan orang sekarang mama-mama malas dia stimulasi anak-anak. Orang dia stimulasi dengan dia pakai HP. Padahal stimulasi dengan HP itu membawa pada kehancuran. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selanjutnya di ayatnya yang ke-14, dengan memiliki hikmat maka kita memiliki masa depan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa hikmat itu ada dua, ada hikmat dari Allah tetapi juga ada hikmat dari dunia, yang dari hati kita dan pikiran kita. Kadang-kala di dalam perjalanan kehidupan orang sudah tahu apa yang Tuhan mau, orang sudah ada hikmat, Tuhan sudah kasih pada orang apa yang bagus dan yang harus orang lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi kadang-kala orang cuma mengandalkan pikiran dan kemampuan orang sendiri. Padahal orang tidak mampu membaca masa depan. Cuma Tuhan yang tahu masa depan daripada orang. Oleh sebab itu, tak jarang banyak orang menyesal ke belakang. Karena apa? Salah mengambil keputusan di dalam kehidupan karena memakai hikmat sendiri. Tetapi kalau orang memakai hikmat dari Tuhan, Tuhan tahu apa yang terbaik buat orang,
dan Tuhan dapat melihat masa depan orang. Jadi Tuhan memberikan sesuatu kepada kita sesuai dengan masa depan yang Tuhan sudah rancang untuk kita. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di ayatnya yang selanjutnya, jangan orang menjadi mata-mata. Mata-mata, apa itu mata-mata? Mata-mata adalah orang yang intip-intip orang lain pe kekurangan, intip-intip orang lain pe punya, intip-intip orang lain pe urusan. Orang bilang sekarang kepo, suka cari tahu urusan lain. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak boleh orang menjadi mata-mata, kepo dengan urusan orang lain, sibuk dengan urusan orang lain, orang pe urusan orang yang pusing. Selanjutnya, jangan menjadi perusak orang lain. Di dalam ayatnya yang ke-15, perusak kepunyaan milik orang lain, termasuk perusak nama orang lain. Sekarang media sosial banyak dipergunakan oleh orang untuk menghujat, untuk merusak orang lain, nama orang lain, dan itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Termasuk merusak, termasuk dengan menceritakan sesuatu tentang orang lain agar supaya orang lain jatuh. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lebih lanjut di dalam ayatnya yang ke-16, jangan orang menjadi batu sandungan terhadap orang lain. Artinya, jangan orang menjadi penghalang terhadap orang lain. Apalagi kalau orang benar. Orang benar semakin orang kasih batu pele pada 1000 kali dia jatuh, 1000 kali dia Tuhan akan mampukan untuk kasih bangkit. Karena orang benar selalu dalam lindungan Tuhan. Tapi sebaliknya orang yang sering menjatuh, yang sering menjadi batu sandungan atau pele-pele orang berkat, maka ketika orang jatuh, orang tersandung, orang akan tenggelam untuk selama-lamanya. Karena orang sudah dikategorikan sebagai orang fasik. Karena orang fasik ketika dia jatuh, dia tidak bisa berdiri kembali. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jangan senang terhadap kesusahan atau musibah yang dihadapi oleh orang atau lawan dan musuh kita. Di ayatnya yang ke-17 dan ke-18, lawan kita atau musuh kita. Lawan atau musuh bisa jadi ada dua. Lawan orang yang jahat kepada kita, atau orang yang baik tapi orang jahatin dia seakan-akan orang itu jahat kepada kita. Sehingga kalau orang melihat lawan atau musuh kita, adakah orang mau doakan lawan kita yang tersandung atau sementara dalam kejatuhan? Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, juga Tuhan mengingatkan, jangan orang bahagia atas kejatuhan, bersukaria atas kejatuhan. Karena ketika orang melakukan itu, maka Tuhan akan menganggap, walaupun orang akan orang baik, tapi Tuhan akan menganggap orang sebagai orang yang jahat. Jangan marah atas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Di ayatnya yang ke-19, seringkali kita diperhadapkan pada situasi, oh Tuhan, siapa dan kasih yang Tuhan kita, so setia dan taat kepada Tuhan, so rajin bersekutu beribadah kepada Tuhan. Tetapi siapa dah kita persoalan kesian kehidupan, ndak pernah hilang, ndak pernah keluar dari kehidupan. Ada kan orang seringkali berkeluh kesah seperti itu. Sementara orang lihat, kenapa orang yang tidak peduli dengan kehidupan persekutuan dengan Tuhan, orang berhidup ada nyaman-nyaman, ada senang-senang. Sementara kita kesiang baru keluar dari persoalan satu, kenapa timbul lagi persoalan yang baru yang
Ada kan? Ada kan orang sering diperhadap pada situasi itu? Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hikmat dari Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita bahwa jangan marah atau iri atas kehidupan seperti itu, kehidupan orang fasik. Karena orang tersebut hidupnya ke depan tidak akan memiliki cahaya, artinya gelap. Jadi biar jodoh orang sudah tutu dengan pergumulan yang penting orang tetap setia kepada Tuhan. Ada jaminan firman Tuhan bahwa masa depan orang nyanda gelap, artinya terang. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selanjutnya di dalam ayatnya yang ke-21 dan 22, takutlah akan Tuhan dan jangan melawan raja. Takut akan Tuhan bukan berarti orang mau takut dan totofore kepada Tuhan, tetapi takut kepada Tuhan kita wujudkan dalam hormat dan taat terhadap seluruh perintah dan kehendak Tuhan. Dan begitu pula dengan ungkapan jangan melawan raja. Raja ini dapat kita kategorikan sebagai pemerintah ataupun sebagai atasan di dalam tempat kita bekerja. Ada ungkapan orang bijak yang berkata, jangan buang ludah di atas piring tempat kita makan, yang mengandung arti bahwa kita harus menghormati tempat kita bekerja karena di situ kita diberkati, termasuk atasan kita. Orang harus hormati. Karena apa? Karena sama-sama Tuhan mempunyai kekuasaan atas kehidupan di dunia ini. Begitupun juga atasan atau pemimpin kita, dia mempunyai kekuasaan atas pekerjaan kita. Jadi kalau orang membelot, sama dengan orang apa? Mengingkari orang ke tempat mencari nafkah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lantas orang berpikir, kok bagaimana dan kalau pemerintah dengan atasan yang semena-mena? Itu bukan urusan kita. Itu masuk di kategori orang fasik. Orang fasik seperti di dalam pembacaan kita, biar nanti Tuhan berurusan, karena mereka tidak akan mempunyai masa depan yang terang. Masa depan mereka adalah gelap. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini orang sudah berada di persiapan mengakhiri tahun 2023 sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Orang jemaat Gunung Sion Senangan Solo terjadwal untuk perayaan Natal nanti, dan itu tanda bahwa orang sudah lama merayakan Natal. Maka tentunya sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, marilah kita menggunakan hikmat dari Tuhan dalam kita menyambut dan memaknai perayaan Natal. Jangan kita berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan lahiriah, tetapi hendaklah kita memaknai bahwa hati kita yang utama dipersiapkan dengan meminta hikmat daripada Tuhan. Sebab jangan sampai cuma karena dengan menyambut Natal ini akhirnya membawa kita kepada kejatuhan, membuat kita hidup jauh dari hikmat Tuhan. Apalagi dalam situasi kondisi yang sulit saat ini, betul-betul kita memerlukan hikmat daripada Tuhan dalam kita mempersiapkan segala sesuatunya. Dan teristimewa saat ini kita sudah berada di tahun politik. Memang masih nanti tahun depan tuh pemilihan, tetapi itu dia hawa panasnya tuh politik mulai terasa sampai dengan saat ini biar masih jauh. Oleh sebab itu, marilah kita meminta hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan dalam kita menghadapi berbagai perbedaan warna, berbagai perbedaan suara, berbagai perbedaan yang berbeda-beda yang orang hadapi di dalam kehidupan ini dengan mata iman atau dengan hikmat dari Tuhan, termasuk dengan perbedaan umur. Karena memang ada
hal-hal tertentu torang sama, tetapi ada hal-hal tertentu torang berbeda. Seperti di hadapan Tuhan torang sama, di hadapan hukum torang sama, tetapi torang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Termasuk torang pe pemikiran teman, torang pe suara sabantar, torang pe cara berpikir ada berbeda-beda. Marilah torang memakai hikmat tengah-tengah satu persekutuan yang berbeda, tetapi torang tetap berada dalam pimpinan dan hikmat Tuhan, sehingga nyana ada yang membuat torang terkotak-kotak oleh karena perbedaan. Tetapi dengan perbedaan ini semakin membuat kita bahwa kita semakin cerdas di dalam kehidupan kita, di dalam torang hidup berjemaat. Karena bukan kebetulan torang satu keluarga, bukan kebetulan torang satu golong, bukan kebetulan torang satu bibra, satu jemaat, satu masyarakat, satu desa Sendangan. Tuhan hadirkan torang dengan latar belakang yang berbeda-beda, tetapi dengan satu tujuan, untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, cintailah perbedaan, agar supaya torang jangan jatuh ke dalam dosa cuman karena perbedaan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengan kita memilih hikmat, maka kita akan memiliki masa depan. Tentu kalau torang memiliki masa depan yang cerah, itu menjadi idaman dan harapan kita semua. Tetapi masa depan yang cerah tentunya masa depan bersama dengan Tuhan, bukan seperti kesuksesan yang ada dalam bayangan manusia duniawi, bahwa kesuksesan itu digambarkan dengan memiliki pekerjaan dan penghasilan yang spektakuler. Tetapi orang mesti ingat bahwa sudah banyak contoh. Sebanyak apapun uang yang orang miliki, kesuksesan yang orang miliki, sewaktu-waktu itu akan lenyap, akan hilang. Tetapi ketika kita memiliki masa depan dengan Tuhan, itu abadi sampai selama-lamanya. Dengan hikmat Tuhan memampukan kita agar supaya boleh dengan hikmat, boleh menerangi orang diri, boleh menjadi seperti bintang. Mengapa saya katakan bintang? Karena bintang itu adalah lambang kesuksesan. Kalau orang memiliki hikmat daripada Tuhan, maka orang akan mampu bercahaya, biar cuma kecil seperti bintang. Tapi orang sudah mampu mencahayai orang diri sendiri, dan lebih dari itu, orang boleh memberikan cahaya kepada orang lain. Bahkan orang boleh menjadi petunjuk dan arah jalan menuju kepada Kristus. Seperti bintang timur, biar cuma dia kecil, tapi dia boleh membawa umat percaya kepada Tuhan. Dan semoga orang juga boleh menjadi bintang yang boleh bersinar untuk orang kehidupan sendiri, tetapi juga boleh bersinar kepada orang lain, bahkan boleh menjadi petunjuk jalan menuju kepada Kristus. Amin.